Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Irna pada pelajaran tematik. Hari ini kita masuk pada tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Pembelajaran 3. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kompetensi dasar yang akan kalian capai pada materi ini adalah menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik, menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, siswa dapat menuliskan gagasan pokok tiap paragraf dan mengemukakan pendapat tentang penemuan kompor tenaga surya. 2. Siswa mampu menjelaskan cara membuat kompor tenaga surya. 3. Siswa dapat membuat kompor tenaga surya. Dan keempat, siswa mampu menuliskan kelebihan dan kekurangan kompor dengan berbagai bahan bakar. Gagasan pokok. Gagasan pokok atau ide pokok adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Sebuah paragraf harus memiliki ide pokok dan kalimat penjelas yang berkorelasi atau saling berhubungan. Cara menentukan gagasan pokok dari sebuah paragraf adalah sebagai berikut. 1. Pisahkan kalimat utama dari kalimat khusus. 2. Membaca dengan seksama. 3. Menyimpulkan sebuah paragraf. Oke, perhatikan teks berikut ini yang berjudul Penemu Kompor Tenaga Surya. Berawal dari pemikiran bahwa suatu saat kayu hutan dan minyak bumi akan habis, Minto 48 tahun, guru SDN Prambon Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, memikirkan pembuatan kompor tenaga surya. Pengetahuannya tentang sifat lensa dan penyerapannya terhadap panas mengilhami pembuatan kompor tenaga surya tersebut. Pada tahun 1991, kompor tenaga surya pertama karya Minto berhasil dibuat. Kompor ini terdiri dari sebuah lensa cekung berukuran besar terbuat dari himpunan kotak-kotak kaca. Di atas lensa tersebut diletakkan tempat memasak yang terbuat dari besi. Jika matahari bersinar, kompor ini mampu mendidihkan 1 liter air dalam tempo 2 menit. Ya, dari teks ini kita dapat menemukan gagasan pokok tiap paragraf. Gagasan pokok pada paragraf pertama dapat kita tentukan, yaitu awal mula ditemukannya kompor tenaga surya oleh Minto. Sedangkan gagasan pokok pada paragraf kedua dapat kita tentukan kompor tenaga surya yang pertama kali ditemukan oleh Minto. Ini adalah Minto, seorang penemu kompor tenaga surya. Kalian bisa melihat kompor tenaga surya di Museum Listrik Taman Mini Indonesia Indah.
Perhatikan, ini adalah berbagai jenis kompor dengan berbagai bahan bakar. Yang pertama adalah kompor listrik, yang kedua kompor gas, dan yang ketiga kompor minyak tanah. Ayo berlatih. Kalian selesaikan tugas-tugas kalian pada LKPD yang Miss Irna berikan di Google Classroom. Lakukan dengan baik langkah-langkah kegiatan pada LKPD. Setelah selesai, silakan kalian kirimkan hasil kerja kalian pada Google Classroom. Miss Irna akan memberikan penilaian dari hasil kerja kalian. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, gagasan pokok atau ide pokok adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Yang kedua, pada tahun 1991, kompor tenaga surya pertama karya Minto berhasil dibuat. Terima kasih atas perhatian kalian semua hari ini, anak-anak kelas 6 yang Miss Irna cintai. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.